Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang virus. Untuk referensi bukunya saya menambahkan untuk Principle of Virology, kemudian Molecular and Cellular Biology of Virus dari Lostrov. Kita tetap menggunakan Brock Biology of Microorganisms serta ada Virus Illustrated Guide to 101 Incredible Microbes. Pembahasan kita kali ini mengenai pengertian dan struktur virus, klasifikasi virus, siklus reproduksi virus, dan peranan virus itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dan struktur virus? Nah, sebelum pada pertemuan kemarin kita membahas tentang mikroba, bahwa virus itu sebenarnya tidak termasuk dalam bagian mikroorganisme maupun mikroba, dan tidak termasuk dalam 3 domain utama yang ada di dunia ini. Kemarin domainnya ada domain archaea, bakteria, dan eukarya. Dan virus ini adalah domain tersendiri. Karena apa? Virus itu merupakan suatu agen infeksius non-sel. Gitu. Jadi dia itu bukan sel ya, tapi dia memiliki materi genetik, baik itu DNA maupun RNA. Ukurannya, diameternya itu sekitar 20 nanometer hingga 200 sampai 400 nanometer. Dan kenapa dia tidak bisa disebut sebagai mikroba atau mikroorganisme? Karena dia harus menginfeksi sel hidup untuk dapat memperbanyak diri. Dan dia itu sebenarnya tidak bisa melakukan metabolismenya diri sendiri jika dia tidak menginfeksi sel hidup. Nah, dalam keadaan dia tidak berada di sel hidup atau dia berada di ekstraseluler, itu biasanya kita sebut dengan virion. Jadi virion itu merupakan bentuk struktur yang ada di luar sel. Isinya itu ada asam nukleat, kemudian dilindungi oleh yang namanya protein kapsid yang tersusun dari subunit dengan nama kapsomer. Berdasarkan keberadaan selubungnya, jadi virion itu kan bentuk umumnya, yang penting dia ada kapsid sama asam nukleat gitu. Ada beberapa virus yang dia itu ditutup dengan sebuah selubung gitu kan. Itu namanya virus envelope atau virus berselubung gitu. Nah, dia itu dilindungi oleh suatu membran yang terdiri dari lipoprotein. Lipoprotein itu terbentuk dari phospholipid bilayer. Nah, ada yang punya glikoprotein maupun tidak punya glikoprotein. Itu untuk virus yang berenvelope gitu kan. Nah, kalau untuk virus yang tidak berenvelope, berarti dia tidak memiliki selubung tersebut atau kita sebutnya dengan virus telanjang. Kemudian, struktur tambahan pada virion khususnya untuk yang virus berenvelope gitu, itu dia ada yang namanya protein membran gitu. Kemudian ada protein spike, glikoprotein, kemudian ada protein envelope A gitu. Nah, si selubungnya ini yang utama ini si lipid bilayer itu kan. Kemudian apa sih fungsinya dari protein S gitu? Ini adalah contoh dari gambar virus corona yang sedang jadi trending topik dan membuat kita terjebak dalam masa pandemi ya. Jadi si protein S ini adalah protein sisi pengenalan terhadap membran sel inang. Jadi kenapa si virus itu bisa nempel di di sel manusia itu karena ada si protein S yang mengenali suatu protein di membran sel tubuh kita seperti itu. Pada saat penempelan atau attachment, kemudian supaya tidak terjadi stres dan lain-lain, itu dibantu oleh protein M biasanya dia. Itu fungsinya untuk pelekatan. Jadi ketika dia sudah dikenalin, kemudian dia untuk melekat dan membuka si membran selubungnya itu supaya materi genetik virus itu bisa masuk. Itu adalah fungsi dari protein N ini. Juga untuk si protein E untuk menanggapi respon stres dari inang. Tuh. Nah, kemudian ada beberapa protein lain dari virus-virus seperti adenovirus, herpes, dan lain-lain. Bisa kalian baca di sebelah kanan. Seperti itu. Fungsinya juga ada. Misalnya untuk adenovirus, human adenovirus tipe 2, ada yang namanya protein L323K, itu fungsinya untuk protease. Protease itu adalah enzim yang memotong protein-protein, baik protein dari sel inang maupun untuk protein dirinya sendiri sebagai agen infeksius gitu.
Jadi untuk pembentukan strukturnya dia ketika dia mau supply keluar gitu kan, membentuk virion baru. Nah, kemudian bagaimana sih klasifikasi virus? Nah, ada beberapa klasifikasi. Yang pertama itu berdasarkan simetri dari kapsidnya. Jadi secara umum itu sebenarnya kapsomer atau subunit dari kapsid itu kan tadi namanya kapsomer. Nah, itu bentuknya tuh ada yang bentuk bola, ada yang bentuk batang. Nah, kalau misalnya dia sudah bergabung jadi kapsid, itu simetrinya ada helikal, jadi si kapsomer itu bersama dengan sang nukleat itu tersusunnya melingkar, gitu kan, membentuk kayak tabung gitu. Kemudian yang namanya polihedral. Polihedral ini subunitnya protein itu membentuk suatu cangkang, kemudian di dalamnya itu seolah-olah si asam nukleat itu sebagai inti di dalamnya. Dan yang terakhir adalah bentuk kompleks, itu perpaduan antara helikal dan polihedral. Jadi membentuk struktur baru. Contohnya itu bakteriofaga. Jadi bagian polihedralnya itu ada asam nukleat, kemudian bagian helikalnya itu untuk apa namanya? Biasanya ada protein di dalamnya lagi untuk dia menginjeksikan asam nukleat ke bakteri seperti itu. Nah, kalau berdasarkan morfologi, itu tadi kita sudah tahu berdasarkan simetri kapsid, terus ada juga tadi yang berenvelop atau yang tidak gitu, dan juga apa namanya berdasarkan asam nukleatnya. Kemudian kita tahu morfologinya seperti apa gitu. Kalau misalnya dia virus picorna, contohnya yang paling kiri, berarti kita lihat ke atas bahwa dia tidak memiliki envelope. Terus simetri kapsidnya itu dia icosahedral. Icosahedral itu adalah polihedral. Dan asam nukleat yang dimilikinya adalah RNA, seperti itu. Ukurannya adalah 25 nanometer. Paling besar itu adalah virus Pox. Dia asam nukleatnya atau materi genetiknya adalah DNA. Dia bentuknya kompleks ya, kapsid simetrinya. Jadi dia ada polihedralnya, ada helikalnya juga di struktur morfologinya, dan juga dia memiliki selubung seperti itu. Jadi di dalam selubung ini dia ada bagian kapsid, polihedral sama helikal. Ukurannya itu cukup besar dibandingkan dengan virus lainnya. Jadi ada yang sampai 320 nanometer seperti itu. Bagaimana dengan coronavirus? Kita lihat di sini bahwa dia betul asam nukleatnya atau materi genetiknya adalah RNA, kemudian memiliki envelope, dan kapsid simetrinya itu adalah ternyata helikal. Jadi dia tersusunnya melingkar seperti itu dalam melindungi si asam nukleatnya. Ukurannya 80-120 nanometer. Nah, tadi seperti yang kita lihat tadi di atas kan ada klasifikasi virus nih berdasarkan asam nukleat atau materi genetiknya. Nah, di sini kita lihat pembagian kelasnya itu sebenarnya ada virus DNA sama virus RNA secara umum. Tapi ternyata ada klasifikasi yang lebih spesifik berdasarkan materi genetik yang dibawa dan cara dia menghasilkan messenger RNA. Messenger RNA itu adalah RNA matang yang siap ditranslasikan menjadi protein seperti itu. Jadi itu ada virus dengan double strand DNA, jadi DNA untai ganda, ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian yang tipe 2 itu adalah DNA dengan satu untai aja gitu. Bisa positif atau dia bisa negatif. Tapi untuk membentuk mRNA dia harus dibentuk menjadi double strand dulu. Gitu. Jadi dia membawa protein sendiri biasanya si virus untuk untuk mereplikasi DNA-nya menjadi untai ganda, kemudian dia akan mentranskripsi mRNA-nya sendiri. Kemudian yang tipe ketiga itu adalah double strand RNA. Jadi kalau misalnya kita tahu kalau si ini itu adalah RNA itu untai tunggal. Nah, di sini di yang tipe 3 ini ternyata RNA-nya itu ada
ganda gitu kan. Jadi ada dua rantai positif sama yang rantai negatif. Nah, yang rantai positif, itu bisa langsung menjadi mRNA seperti itu. Yang tipe 4 itu adalah RNA rantai tunggal gitu dalam bentuk positif. Kalau dalam bentuk positif dia bisa langsung menjadi messenger RNA. Tapi kebanyakan virus itu dia jadi mereplikasi dirinya sendiri, jadi dia punya protein khusus bahwa itu malah dijadikan negatif dulu. Setelah negatif baru dia nanti terjemahkan lagi menjadi messenger RNA atau mRNA matang seperti itu. Karena apa? Karena urutan protein yang diinginkan dia itu bukan berasal dari urutan yang positif, tapi urutan yang negatif. Kemudian yang tipe kelima itu adalah single strand RNA yang negatif, jadi dia langsung mereplikasi dirinya menjadi messenger RNA yang positif sebagai template yang yang akan dikodekan menjadi protein. Yang tipe ke-6, jadi dia single strand RNA dengan intermediate complementary DNA. Jadi dia di reverse transcriptase. Reverse transcriptase itu biasanya kalau misalnya dari sentral dogma itu kan kita DNA ditranskripsikan menjadi RNA, kemudian ditranslasikan menjadi protein. Nah, transkripsi balik itu dari RNA dijadikan DNA. Jadi dia mentranskripsi balik seperti itu. Setelah dihasilkan DNA, baru dia mendapatkan messenger RNA matang. Gitu. Kenapa seperti itu? Itu tergantung kebutuhan atau memang protein-protein yang menyusun atau memang ada di dalam virus itu sendiri. Gitu. Regulasinya. Nah, kemudian yang tipe terakhir, yang tipe 7 itu adalah double strand DNA yang dia ke messenger RNA dulu, tapi dia ditranskripsi balik jadi DNA lagi, baru dia mentranskripsi menjadi mRNA. Jadi riweh gitu ya. Kalau di tipe 1 itu dari kan umumnya dari double strand DNA atau DNA rantai ganda, kemudian jadi mRNA, mRNA jadi protein gitu kan. Tapi dia tuh udah jadi mRNA, udah jadi single strand RNA, jadi kayak harusnya itu udah mRNA matang, ternyata belum. Dia balik lagi ke bikin dsDNA lagi dari dsDNA ini, kemudian dia bikin messenger RNA. Jadi double strand DNA dengan intermediate RNA. Gitu. Kalau yang 6, single strand RNA dengan intermediate DNA. Seperti itu. Jadi memang ini khusus sekali ya, yang nomor 6 sama 7 ini. Baik, selanjutnya. Nah, ini kalau pengklasifikasian berdasarkan materi genetik, tadi ada DNA virus DNA sama virus RNA. Virus DNA ada yang double strand, ada yang single strand. Kalau yang envelope, itu contohnya ada poxvirus, herpesvirus, ada hepatna. Kemudian yang tidak berenvelope atau telanjang itu ada adenovirus, papilo, dan lain-lain. Kemudian yang single strand tanpa envelope, itu parvavo. RNA virus, ada envelope, ada yang unenvelope juga. Terus ada yang double capsid, seperti itu. Bisa dibaca sendiri. Ini secara garis besar ya, jadi filumnya seperti itu, kelasnya, kelas virusnya. Nah, kemudian bagaimana si virus itu bisa memperbanyak dirinya sendiri? Kan tadi di awal sudah dijelaskan bahwa dia harus menginfeksi, gitu kan? Menginfeksi sel hidup. Nah, secara umum virus itu bereproduksi itu tahapnya ada attachment atau penempelan, kemudian dia menginjeksikan materi genetiknya. Ada yang hanya menginjeksikan, ada yang dia melebur bersama dengan membran sel dari sel inang. Jadi si materi genetiknya bisa masuk. Ada juga yang dia membentuk budding, gitu kan? Ketika dia membentuk budding, yang membentuk budding itu membran sel, jadi dia kayak dilingkupin sama membran sel, dibawa masuk ke dalam sel untuk dihancurkan sebenarnya kalau menurut sel. Tapi ternyata bukannya hancur, itu malah membuka
si protein-protein pelindung dari asam nukleat sehingga materi genetiknya si virus bisa keluar ke sitoplasma. Jadi kita sebutnya tetap injeksi atau masuknya si materi genetik ke dalam sel. Nah, itu nanti ada 2 jalur pilihannya. Apakah dia mau ke jalur litik atau mau ke jalur lisogenik. Secara umumnya kalau dia untuk memperbanyak diri itu dia ke jalur litik gitu kalau untuk infeksi yang terus-menerus. Ketika dia masuk ke jalur litik, materi genetiknya itu kemudian disintesis untuk membentuk protein-protein yang nantinya diassembly itu dirakit menjadi dirinya sendiri, si virusnya sendiri. Entah dengan cara memanfaatkan protein dari sel maupun dia membawa proteinnya sendiri atau dia membawa materi genetik supaya ada protein dari dia yang menerjemahkan strukturnya dia sendiri lagi gitu. Ada beberapa macam gitu. Nanti kalian mungkin bisa searching di Google ya gitu. Ada beberapa virus yang jalurnya tuh beda-beda gitu. Walaupun dia litik tapi macam-macam seperti itu. Nah, nanti di S2 kalian mungkin akan belajar lebih lanjut. Nah, setelah terakit, kemudian pada jalur litik ini itu pasti si sel yang diinfeksi itu akan hancur atau rusak. Nah, ketika sel itu lisis, maka virus-virus baru ini akan keluar, gitu, virion gitu, akan keluar, kemudian infeksi dan seterusnya. Beda halnya kalau misalnya dia masuk ke jalur lisogenik. Nah, ketika dia masuk ke jalur lisogenik, umumnya ini adalah virus dengan materi genetik DNA. Itu dia masuk si DNA virus ini dia bisa masuk ke dalam inti sel inangnya gitu, atau dia bisa terintegrasi ke dalam DNA dari sel inang gitu. Karena apa? Ada beberapa urutan yang mirip gitu kan, sama mirip dengan si DNA kromosom inang gitu. Sehingga DNA kromosom inang itu membawa DNA virus ketika pembelahan selnya. Di sini di fase lisogenik ini tidak terjadi perbanyakan virus atau virion gitu, tapi dia memperbanyak DNA virus itu gitu. Jadi secara tidak langsung sel inang itu adalah sel profaga, sel yang membawa DNA virus. Nah, karena kita tahu bahwa ada virus yang bisa mengintegrasikan materi genetiknya ke dalam genom dari sel inang, maka bukan tidak mungkin bahwa ada penelitian menyatakan 8% dari genom manusia itu berasal dari virus. Jadi ada manfaatnya juga virus ini, itu juga bisa meningkatkan keragaman diversitas. Kalau untuk manusia, sebenarnya itu di sisi negatifnya itu bisa menyebabkan cancer seperti itu. Tapi ada juga yang hal lain, misalnya ada ras-ras tertentu, mungkin dulu bisa jadi itu karena adanya interupsi si virus gitu kan, dia memasukkan genomnya sehingga ada orang dengan ras seperti ini, rambut seperti ini, seperti itu. Nah itu bisa dibaca atau dicari lebih lanjut genom apa saja sih gitu. Nah, terus transfer genetik gitu. Jadi ada beberapa penelitian farmasi, di bidang kesehatan gitu kan, dia memanfaatkan virus untuk sebagai agen untuk membunuh sel kanker gitu. Jadi dia di bagian materi genetiknya itu direkayasa supaya tidak merusak sel yang normal gitu. Jadi memang dia langsung di ininya selubungnya atau misalnya kapsisnya biasanya itu selubung ya, karena kita bisa merekayasa bagian protein pengenalan ke sel kankernya gitu. Jadi si sel kankernya itu kalau misalnya sudah diinfeksi sama si virus, maka sel kankernya itu akan lisis gitu kan, lisis hilang gitu perlahan-lahan. Tapi tidak si virus itu tidak menginfeksi virus yang sel yang normal gitu.
Untuk gene terapi juga bisa. Jadi, untuk genetic engineering lainnya, itu misalnya si virus itu dimasukkan DNA untuk mengkodekan insulin gitu. Jadi si virus nanti akan menginfeksi E. coli gitu. E. coli akan menghasilkan atau memproduksi protein insulin seperti itu. Kemudian yang ketiga itu untuk menstimulasi peningkatan imun. Jadi misalnya untuk virus yang lain gitu kan, untuk menghadapi virus yang lain, maka bisa digunakan vaksin dengan dengan virus dengan pelemahan virus yang istilahnya lebih aman gitu kan, yang satu kelas atau bagaimana gitu. Jadi divaksin dulu, kemudian imunnya meningkat sehingga nanti jika ada infeksi virus yang lainnya itu bisa terjaga kesehatan. Kemudian yang keempat itu sebagai pengontrol infeksi bakteri atau serangga. Kenapa begitu? Karena kan ada yang namanya bakteriofaga gitu. Misalnya ada infeksi dari suatu bakteri yang sulit diobati gitu kan. Ya udah kita kasih aja virus yang memang sudah kita rekayasa. Ketika memang virus itu menginfeksi bakteri atau sel-sel dari serangga itu, gitu kan? Ya nanti mereka akan pertumbuhannya akan terkontrol gitu. Pertumbuhannya akan jadi bisa dihambat gitu untuk bakteri sama serangga-serangga yang merugikan. Dan yang terakhir itu bisa menjaga kehidupan keseimbangan laut gitu. Jadi dia bisa untuk viral sun, jadi mencegah kalau di laut itu ada prokariot sama eukariot yang particulate organic matter, jadi dia bisa menutupi permukaan air laut. Kalau misalnya dia tertutupi oleh prokariot atau eukariot yang foam itu, nanti cahaya matahari itu akan susah masuk gitu ketika mereka migrasi ke atas gitu. Jadi itu di virus itu bisa untuk membantu supaya tidak terjadi dominasi dari foam itu, biar dia dissolve itu jadi kayak pecah kemudian jadi bahan makanan untuk mikroorganisme yang lain gitu. Nah, sekian presentasi atau sharing saya tentang virus. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan di bagian komen atau di postingan baru di Google Classroom. Terima kasih.